untuk melakukan ubudiyah. Tapi kalau hal-hal lain dibolehkan. Ya, ini gambaran-gambaran toleransi. Nah, kemudian kita lihat umat Islam itu sebenarnya tidak perlu diajari toleransi. Karena apa? Karena ajarannya sudah toleransi. Kita lihat saja, misalnya kita itu sholat itu kan dengan berdiri. Nah, kalau tidak bisa berdiri gimana? Karena sakit, boleh dengan duduk. Ini toleransi. Tidak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Ini toleransi. Nah, kalau toleransi yang lain, misalnya toleransi agama, banyak orang yang mengatakan nanti kalau umat Islam berkuasa, lalu agama-agama yang lain itu kayak apa? Artinya apa? Menuju pada umat Islam, kalau umat Islam berkuasa nanti agama-agama lain akan tertindas, akan ditindas. Itu makna dibalik kata-kata itu. Lah bagaimana jawaban kita? Ternyata Allah sudah memberikan satu penjelasan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Kalau tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, artinya ini sangat toleransi. Mereka tidak perlu dipaksa. Barang siapa memilih Islam silakan, barang siapa memilih kafir silakan, karena sudah jelas. Jalan yang Islam menuju keselamatan, jalan yang melawan Islam menuju kepada kebinasaan. Itu sudah jelas kan? Ini toleransi dalam beragama. Nah, kemudian kita lihat lagi toleransi di dalam sesama manusia, atau khususnya bagaimana toleransi kita terhadap non-muslim. Bolehkah kita berbuat baik? Bolehkah kita berlaku adil pada mereka? Ya. Kita mengacunya pada Quran lagi. Ada dalam Quran itu surat 60 ayat 8. La yanhakumullahu, Allah tidak melarang kamu, anil ladina lam yuqatilukum fid dini, terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, bahwasanya kamu berbuat baik dan berlaku adil pada mereka. Tidak dilarang. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu cinta kepada keadilan. Jadi di sini toleransi kita kepada dengan non muslim sangat jelas. Boleh. Tetapi kita harus tahu, kafir itu ada dua. Ada kafir dhimmi yang seperti ini tadi saya bacakan itu, termasuk kafir dhimmi, kafir yang tidak merongrong umat Islam, kafir yang tidak mengganggu umat Islam. Kita boleh berbuat baik. Tetapi ketika mereka itu memusuhi Islam dengan berbagai macam caranya, kita tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai teman. Maka dilanjutkan oleh Allah dalam Quran itu, ayatnya adalah innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid dini. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang memusuhi kamu karena agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu. Wa dhawaru ala ikhrajikum, dan mereka membantu terhadap pengusiran kamu. Antawallahum, bahwasanya kamu berpaling padanya. Jadi Allah di sini menjelaskan, kalau orang kafir yang seperti tadi pertama adalah kafir dhimmi, boleh. Ketika kafir itu adalah kafir yang aktif memerangi Islam dengan berbagai macam cara, dilarang kita menjadikan teman. Nah, ini juga kadang-kadang disalahgunakan oleh paham-paham takfiri. Paham takfir itu kalau tidak masuk kelompoknya dianggap kafir. Kalau sudah dianggap kafir, maka hartanya dianggap halal. Kalau sudah halal, boleh dirampok, boleh ditipu, dan sebagainya. Ini paham-paham takfiri. Nah, orang-orang yang berpaham takfir itu tidak bisa membedakan kafir ini kafir dhimmi atau kafir harbi.
Banyak sekali kita lihat. Nah, mereka juga beranggapan dengan Quran. Berpegang pada Quran bahwa harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan itu disebut harta faid. Kalau harta yang diperoleh dari peperangan namanya harta ghanimah. Nah, dia itu beranggapan seperti itu. Maka kalau ini paham ini di los gitu sangat berbahaya. Umpamane nang warung mangan godhong gedang limo diwara loro ya enggak apa-apa. Karena dianggap kafir, hartanya halal. Ini kan sangat berbahaya. Ya, makanya di sini perlu kita jelaskan masalah orang kafir yang bagaimana yang boleh kita berbuat baik dan orang kafir yang bagaimana yang kita tidak boleh berbuat baik pada mereka. Wa ma yatawallahum, barang siapa berpaling kepada orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam tadi, faulaika, maka mereka itu humud dzalimun, adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini gambaran-gambaran toleransi. Makanya toleransi dalam Islam itu tidak perlu diajari umat Islam itu, lebih toleransi. Karena dasar mereka yang digunakan adalah saling menghormati. Kalau saling menghormati, yang ada Natal ya kita ikut Natal. Kalau kita hari raya, mereka mengucapkan selamat hari raya. Tapi yang benar dalam konsep Islam itu tidak saling mengganggu. Kalau tidak saling mengganggu, maka kita bisa pegang itu tadi. Masalah ubudiyah nggak perlu. Masalah muamalah oke, tidak ada masalah. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita lihat toleransi dalam hukum. Kita mengacu kepada firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikum, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu al-maitata, bangkai. Jadi bangkai itu yang mati tidak disembelih itu termasuk bangkai. Tapi bangkai ada yang dibolehkan. Bangkainya apa? Bangkainya air laut, ikan laut. Kita makan teri, makan klothok, makan ikan macam-macam itu kan bangkai itu. Tapi boleh bangkai dari lautan. Itu tidak dimasalah. Wadama dan darah. Nah, darah ini dimaksud adalah darah yang mengalir. Nah, ada darah itu yang darah beku, yang itu hati. Hati itu tidak haram. Ya, yang di ini yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Walahmal khinziri, dan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah itu haram. Ya. Siapa melanggarnya dosa, kan begitu. Tapi Allah memberikan dispensasi, Allah memberikan toleransi. Ternyata dalam hukum Islam itu begitu semua. Orang poso sakit boleh tidak poso. Toleransi itu. Ini juga demikian. Allah sudah mengharamkan empat macam makanan ini. Siapa melanggar dosa. Tapi ayat itu belum selesai. Famaniturro, maka barang siapa terpaksa memakannya ghairu baghin, padahal dia tidak mengendaki untuk makan itu tadi, wala adin, dan dalam memakannya tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Ini adalah toleransi dalam hukum. Ternyata walaupun Allah sudah menetapkan larangan, tapi kondisi tertentu boleh dilanggar. Nah, melanggar itu sama dengan melaksanakan perintah Allah. Ini kan hebat. Ini toleransi dalam masalah hukum. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Itu beberapa ayat terkait dengan ajaran-ajaran toleransi, dan masih banyak sekali sebenarnya. Hadirin
rahimahullah. Kemudian mari kita lihat fase yang ketiga,